Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan pernah berhenti menghujani hati dan pikiran mantan dengan amalanmu, agar pagi, sore, siang, malam dia nangis-nangis selalu teringat kamu. Ya, nah jadi sesungguhnya ketika kita mengerjakan sebuah amalan, energinya itu akan terus menguat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan sebuah amalan itu energinya tuh lembut. Ya, tetapi dia akan mengubah seseorang secara permanen. Ya. Beda tuh kalau orang menggunakan misalnya macam-macam ya tekniknya itu. Ada yang pakai misal ilmu pelet lah, pakai jampi-jampi. Itu jampi-jampi itu kalau memang sudah masak ya di diri dia, karena juga belajar yang begitu tidak mudah ya. Orang berpikir itu kalau ada yang men-share ya, misal jampi jaran goyang, ya sun matek ajiku jaran goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodolanang, sun sabet ake gunung jugruh lemah bengkah segoro asad, dan seterusnya itu. Dia baca tuh di internet, kemudian dia amalkan begitu ya, dia baca begitu. Ya tentu tidak ada pengaruhnya. Ya karena untuk sebuah jampi itu bisa masak dan bisa diamalkan, ada prosesinya, ada ritualnya ya yang harus dia jalankan untuk mendapatkan ya energi dari jampi tadi. Jadi misal kalau jampi-jampi pelet itu kan paling tidak macam-macam tuh puasanya tuh. Ada yang namanya puasa pati geni ya, ada ngebleng tuh. Ngeblengnya 3 hari ya. Puasanya tidak berbuka, tidak sahur terus begitu. Dan lain-lain ya. Nah, itu baru bisa dia dapatkan. Bahkan kalau mau yang powernya betul-betul kuat itu ya mungkin puasanya bisa sampai 41 hari. Ya, jadi kalau yang paling banyak ya puasanya mutih ya. Mutih itu 7 hari itu yang paling banyak tuh kalau keilmuan yang demikian. Ya, jadi hari pertama itu masih makan nasi putih yang dikepel-kepel itu. Jadi dikepelnya tidak besar ya. Masih 7 kepelan. Hari pertama, hari kedua 6 kepelan, hari ke 5 kepel, 4 kepel, kemudian hari ketiga 3 kepel, hari kedua 2 kepel, hari terakhir berpuasa itu cuman memakannya 1 kepel. Nah itu yang paling banyak. Jadi tidak ada tuh yang baca internet kemudian langsung bisa kejadian, itu tidak bisa begitu. Ya, semuanya ada prosesinya, ada ritualnya. Bahkan ada tuh yang dia harus amalkan dulu begitu kan, sambil setiap hari itu membaca jampinya itu sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di hari ketujuh itu ya dia harus apalah namanya itu ya, kayak kenduri lah begitu ya, untuk membongkar ritualnya tadi. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi tidak bisa tuh orang baca internet walaupun jampinya itu sama persis. Ya, tetapi tidak bisa, tidak ada energinya. Ya. Ketika langsung diamalkan begitu saja. Tetapi kalau memang itu sudah masak di dalam dirinya, ada juga cara yang mudah sebenarnya. Kita ketemu langsung dengan orang yang memang punya keilmuan itu, tapi nyarinya susah. Karena biasanya orang yang betul-betul punya keilmuan itu tidak suka menggunakan internet dan tidak akan membuka bahwa dirinya ahli dalam hal itu. Nyarinya susah orang-orang yang betul ahli dalam bidang itu.
Nah, kalau kita betul-betul ketemu orang yang guru yang memang sudah punya ilmu itu, kita ketemu beliau, kita minta, dan kalau beliau ijazahkan, ya itu instan tuh, itu langsung bisa diamalkan. Tapi kan nyari gurunya susah, ya begitu. Nah, jadi kalau memang itu sudah masak di dalam dirinya, dia mendapatkan ijazahan itu langsung dari orang yang memang punya ilmu itu, ya. Ketika dia lafazkan, ya jampi itu memang kerjanya keras, cepat ya, 2 hari 3 hari kena, ya. Tapi kan ada orang-orang di sekitarnya cukup sensitif ya. Kok tiba-tiba berubah tuh? Nah, mereka juga berusaha. Begitu jampinya masuk, mereka rukyah. Ya, nah, jadi begitu. Jadi bedanya itu ya, kalau orang menggunakan jampi-jampi dengan kalau kita menggunakan amalan. Kalau kita menggunakan amalan itu dia bekerjanya lembut, ya. Tapi meresap betul dan akan mengubah secara permanen. Jadi orang di sekitarnya tidak akan kaget ya dengan perubahan dia, karena perubahannya itu perlahan-lahan tapi permanen. Jadi begitu dia kembali ya kembali, insya Allah selamanya ya. Tetapi kalau yang digunakan tadi jampi-jampi kan kekuatannya juga tidak permanen. Ya paling seminggu begitu, paling lama ya 41 hari. 41 hari mau diperbaharui lagi tidak bisa, karena memang ada yang durasinya cuman bisanya 41 hari. Nah, begitu. Tapi kalau yang kita gunakan amalan, itu akan selamanya meresap ke dalam dirinya tadi. Nah, begitu. Nah, sekarang sayangnya kita memang tidak sabar. Dengan proses ini kita tidak sabar. Ya, padahal amalan itu, ya, itu misal melalui channel YouTube ya, asal memang yang mengijazahkan itu orang yang pernah belajar, dia ijazahkan sebuah amalan, itu langsung bisa diamalkan, betul-betul langsung bisa. Beda kalau jampi. Kalau jampi dia harus langsung ketemu face to face dengan gurunya. Ya. Nah, kalau yang amalan ya, itu orang membaca buku, selama bukunya beli ya. Tidak pinjam bukunya. Kalau beli itu kan memang penulis bukunya sudah secara otomatis mengijazahkan. Ya maharnya itu dengan dia membeli buku itu. Jadi murah kan biayanya. Nah, kalau di channel-channel YouTube itu kalau memang gurunya itu ya, dia memang pernah belajar tentang keilmuan itu, dia dapatkan ijazahnya dari guru-gurunya terdahulu dan dia ajarkan. Dia bilang saya ijazahkan, itu langsung bisa diamalkan. Nah, cuman bedanya memang harus sabar ya. Mengerjakannya itu harus sabar. Karena tadi dia meresapnya pelan-pelan. Ya. Prosesnya itu bisa 6 bulan, bisa setahun, bahkan bisa lebih. Tetapi perubahannya itu akan permanen dan selamanya. Nah, jadi ketika kita memang menginginkan mantan kembali kepada kita, hujani terus tuh hati dan pikirannya dengan amaliyah-amaliyah kita. Ya, nah. Jadi pertanyaannya nih mesti, Ustadz, apa amalannya? Nah, amalannya nanti coba dibuka ya di grup kita ini, grup playlist ya. Itu ada berbagai grup. Nanti cari yang judulnya amalan. Ada beberapa amalan yang sudah saya ijazahkan di sana. Silahkan diamalkan. Tapi mengamalkannya tentu harus sabar. Ya. Nah, apa amalan Ustadz yang praktis yang bisa kita amalkan setiap hari? Jadi kuncinya yang paling penting itu adalah mengamalkan dengan istiqomah. Walaupun amalan kita itu bukan amalan yang berat-berat. Jadi butuh waktunya tidak lama, 5 menit misal begitu ya. Jadi kuncinya itu istiqomah, rutin, terus-menerus. Ya, karena kadang-kadang sebuah amalan itu jadi tawar. Kapan tawarnya? Ketika kita ngeluh. Kita ngeluh, aduh, kok belum ada respon. Jadi kita sudah mengerjakan tuh 3 bulan, tawar dia. Jadi harus kembali ke awal lagi.
Nah, jadi kuncinya kan memang harus sabar. Nah, karena apa? Karena memang amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. Jadi kerjakan terus-menerus. Jadi contoh sederhana. Semuanya sholat fardu 5 waktunya sudah tertib ya, sudah bagus ya. Setiap selesai kita mengerjakan sholat fardu, kita sediakan waktu 5 menit. Ya. Nah, kita kirimkan untuk ruhani dan pikiran mantan. Apa sekarang yang kita kuasai? Misal kita hafal surat Al-Ikhlas. Wah, itu luar biasa. Bahkan surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Jadi qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran ketika kita baca. Ya. Nah, sekarang setiap selesai sholat fardu, misal selesai mengerjakan sholat subuh, kita sediakan waktu 5 menit. Ya, kita kirimkan untuk ruhani dan pikiran mantan. Ila ruhi wal jasadi, kita sebut namanya. Ya, misal namanya Manda binti Agus ya, kalau yang mengamalkan ini laki-laki. Kalau yang perempuan Bambang bin Udin. Nah, jadi sebut namanya. Contohnya begitu. Ila ruhi wal jasadi Manda binti Sulis, misal begitu. Langsung kita kirimkan. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jika sudah selesai, kita baca sholawat 1 kali. Setiap hari kita kerjakan. Kalau setiap hari ya, kita sholat fardu, kita baca itu. 15 kali sudah kita kirimkan setiap hari. Insya Allah tuh, dalam waktu 6 bulan, pengaruhnya akan luar biasa kuat untuk mantan. Mantan dari pagi, siang, sore, malam, nangis-nangis terus tuh. Akan teringat kepada kita. Semakin dia tekan rasa rindunya, semakin dia merindukan kita. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, ya, amalan kita akan menjadi amalan yang mustajab. Ya, dan mantan akan kembali sebagai jodoh kita selamanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.